sebelah kanan dan Jujun udah cukup sekarat. Tapi dari belakang ada satu backstep yang cukup baik menumbangkan satu orang dari tim Ra di sana. Sementara Jujun bakal coba untap Yoi, gitu betul dia. banget. Yo buat kalian, dipencet dulu tombol like-nya, di-share dan juga di-subscribe tentunya. Kita bakal tembusin di angka 20.000 likes, kasih paham. Kalau misalkan pengen ada UEC season kelima, kalian harus subscribe kita hingga angka 500.000 subscriber. Yuk bisa yuk. Tapi sepertinya di sini Stacy bakalan berperang juga dengan teman-teman Amai, dan Amainya berhasil mendapatkan satu confirm kill, menyisakan 2 orang lagi dari teman-teman tim Stacy Sipit dan kawan-kawan. Tapi kayaknya di sini Aura Amai ketika dia udah dapetin 2 poin killnya, dia kayak gak mau maksain nyari sisanya gitu kan. Dia lebih memilih objektif buat ngamanin placement. Dan ternyata di sini Jet bakalan clash Bang Skyla. Oke, dari Jet Revanya bakal memberikan tembakan demi tembakannya, ternyata dari mantap kali bakal digeber dengan satu MB5-nya, bakal coba dicari lagi dan lagi. Itu dia, ada Chrono yang bakal diaktifkan. Ternyata The Sim berhasil mendapatkan seorang flash, menyisakan harusnya seorang Magic Boy bakalan ditonjok-tonjok, tapi Magic Boy masih bisa kabur sejauh mungkin, menghindari keganasan dari teman-teman Jet Esport. Kayaknya udah ketahuan bakalan dikejar terus menerus nih Bang Skyla. Mantap kalinya yang lagi ada di posisi atas juga bisa dibilang ternyata harus hampir tersingkir di posisi ke-12 nih Man. Cukup berbahaya nih Man. Udah ketahuan juga Bang posisinya oleh teman-teman Jet Esport, bakalan diras juga, apalagi ada mobil vehicle dari seorang Sen udah bersiap juga melakukan penguncian posisi dari Magic Boy. Gak bisa kemana-mana. Gak ada yang sadar. Woi, itu, woi, lo, gak ada yang sadar lo. Lo, apa yang terjadi itu? Gak ada yang sadar. Dari Rogak di sini akhirnya mengeliminasi tim mantap kali. Tapi di sini sangat disayangkan, satu orang dari Reva harus terculik. Iya, kok bisa nggak lihat gitu ya? Padahal itu udah clear banget view-nya ada di situ gitu loh, lagi diam. Dan ternyata teman-temannya yang lewat begitu aja kagak ada yang lihat Man. Berkamuflase dengan pagernya berhasil. Oh, menyatu bersama alam ya. Iya, menyatu bersama beton di sana. Beton bukan alam ya. Oh iya, kalau menyatu sama alam tuh sama pohon, Oh sama iya, tanah benar. ya kan. Benar-benar. Bersatu dengan alam. Ini sama beton nih orang. Dan ini dia dari teman-teman Amai GT yang tadi berhasil mendapatkan 2 poin kill, dia gak mau maksain buat ngejar 2 orang sisanya Bang. Dia lebih bermain objektif buat cari placementnya dulu kali ya. Lebih bermain placement dulu. Iya sih, karena kalau ngeliatin si Ama ini gue suka dari tim mereka ini, mereka nggak terlalu memaksakan diri Man. Iya. Kayak mereka tahu objektifnya harus seperti apa, kapan harus moving, tapi memang ada di satu kesempatan kita bisa ngeliat kalau si Ama ini sedikit kesulitan ketika mereka udah masuk di dalam zona gitu. Iya sih. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin ini kan udah masuk di match ke-6 ya, nggak kerasa juga hampir selesai juga di sampai match ke-8. Jadi gimana caranya buat teman-teman yang ada di lower bracket ataupun lower table gitu kan, biar posisinya itu naik di posisi atas. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin teman-teman yang ada di top rank ataupun di top leaderboard, itu kayak mereka di match-match awal sih kayak jangan sampai terlalu mencari poin kill yang cukup banyak ya, mungkin objektif aja gitu lebih bagus sih. Soalnya itu pun juga dilakukan oleh teman-teman TP dari tadi. Cuman kalau misalkan kita ngomongin teman-teman dari EVOS Junior, mereka kayak udah panas banget, udah killnya banyak banget, jadi perlahan-lahan ngejar poinnya. Dan sekarang tadi terakhir kita lihat standingnya ada di posisi kedua Bang Skyla. Ada di posisi kedua ya. Wow, dari posisi kedua itu bener-bener bagus banget. Karena kalau kita ngelihat di waktu di match 1 dan 2, mereka tuh nggak berkutik sama sekali gitu loh. Iya, memang sedikit agak berkutik ya. Dan kalau kita lihat di area Forge udah ada 2 tim yang saling bertemu harusnya, antara teman-teman Hero 10 dan juga teman-teman dari Supra Bapak. Nih gue suka nih, komunitas bakalan ketemu sama Raja Pastur ya. Raja Fastur, kita bakal ngeliat gimana seorang Hero 10 dan kawan-kawan menahan pergempuran dari tim dari seorang Rizal DKK ya. Ada satu pergerakan yang cukup agresif mencari di mana lawannya. Ditabrak satu orang dan bakal langsung dicari lagi. Nampaknya berhasil memberikan damage yang cukup besar tadi ya, dari hasil barbarnya Man menggunakan motor gitu. Iya, tapi untungnya sih karena the power of Misha ya, jadi motornya sedikit agak susah buat ditembakin, jadi masih bisa selamat gitu kan. Wih, ini dia motornya susah hancur. Wah, diledakin sama lineman sih Bang. Bakalan direct gitu aja oleh seorang Rizal, tapi Rizalnya harus terkena knockdown dari teman-teman Supra Bapak. Bakal juga ternyata Mal dari tadi seorang Mal berhasil menyelamatkan seorang Rizal di sini.
Menumbangkan 2 orang sekaligus, Arman. Gila sih. Wah, wah, wah. Dan kita lihat di sini ada Phoenix Legend yang udah melakukan setup juga, Arman, di mana mereka bakal bertemu dengan tim siapa ini di sini? Udah ada tembakan dengan Ryuka. double baretanya dan juga ada double vector yang dikeluarkan. Yes, kalau kita di sini Ryuka bakal memberikan tembakan demi tembakannya ke arah teman-teman dari Phoenix Legend. Not your mind. Berhasil mendapatkan satu orang ke knockdown-nya dengan satu double vectornya. Bakalan coba di pop up duelnya dulu, bersabar, pop up chrono, tapi di sini not your mind. Harus terkena begitu saja, apakah masih bisa di revive? Karena ini bakal jadi sulit dari Oh My Ryuka. Berhasil melakukan satu reviving, tapi di sini Lord Terangganya sepertinya harus terkena down. Malah dibalikin. Ternyata Ryuka Gaming sekarang harus sedikit terseok-seok memberikan perlawanan terhadap teman-teman dari Phoenix Legend. Dan ini dia, Aiko-nya udah nggak bisa di-revive, sementara Asyafi yang harus menjadi lone survivor ternyata harus pulang juga oleh teman-teman dari Ryuka Gaming. Waduh, tadi sih ada satu pergerakan yang sangat disayangkan ketika Ryuka dan kawan-kawan lagi coba ngeras satu orangnya ternyata harus ke pick off gitu. Itu menjadi harga yang cukup mahal karena Rangga tadi gue lihat sih sedikit terpisah dari kawan-kawannya ya. Bener. Dan akhirnya bisa di-flank oleh tim Phoenix Legends dan yes, walaupun dapat 4 orang, kehilangan satu orang di early game menurut gue menjadi cukup menyulitkan harusnya, man. Betul, menjadi menyulitkan, tapi at least gue lihat tadi dari seorang siapa Asyafi yang menjadi lone survivor dari teman-teman Phoenix Legends masih bisa melulantahkan ya. Dan ternyata di sini kita bakal simpan juga lagi-lagi ada fight yang cukup cepat di mana teman-teman Stay Safe berhasil diluluhlantahkan oleh teman-teman Amai. Wah, Waduh, Amai lagi ngamuk terus nih Amai ini ya. ngamuknya parah sih, grand final beda mainnya ya. Tiba-tiba bermain jadi agresif banget karena yang kita bahas tadi Amai sendiri bermain cukup dengan amat objektif dan defensif gitu, man. Betul, betul, betul. Dan kalau misalkan kita lihat ya di sini dari teman-teman Amai juga ketika udah dapetin point kill, mereka mungkin aja bakalan sedikit holding position dulu di sekitaran rumah sini atau mungkin dia pengen rotasi. Tapi harusnya sih kalau dilihat dari posisinya dia kan ngumpulin gol nih, Legolas ya. Dia ngumpulin gol di area tower. Kemungkinan besar teman-teman dari Amai bakalan lebih bermain untuk holding di sekitaran rumah apung yang ada di antara Marble Walk dan juga Brasilia. Oh, bukan rumah berang-berang lagi. Rumah berang-berang bisa, rumah apung bisa, rumah kayu bisa, rumah apa lagi ya? Jamban. Rumah Jamban. Jamban. Oh, rumah Jamban, rumah pantai. Banyak namanya, Pak, banyak ya. Satu rumah punya banyak nama gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin lagi ya, ini kan pertarungan cukup seru, gue pengen lihat dulu dah. Di sini tuh ada berapa yang lagi nonton gitu kan. Gue pengen tahu like-nya juga udah tembus berapa. Ternyata di sini ada 11.000 yang lagi nonton dan like-nya 17.000. Dikit lagi, Bang. Bang Skyline ini dikit lagi 20.000 loh. Gimana langsung nih, yuk. Bang? Gimana yang lagi pada nonton? Kalian lagi nonton EVOS Immortal, lagi nonton Amai GT, lagi nonton The Pillars, langsung aja. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share dan juga subscribe ya guys ya. Yuk guys, kasih paham, dipencet tombol like, di share dan juga subscribe karena kalau lihat kita di sisi kanan ada flash sale 50% di grand final kali ini. Jadi kalian bisa banget yang doyan sama promo langsung cek di upoint.id/promo. Promo ini berlaku cuman saat kita ada live streaming doang. Jadi kalau misalkan kita udah off stream, terus kalau misalkan kalian muka kita udah gak ada di live stream, ya udah promonya udah gak ada lagi. Kalau misalkan kalian tanya link promonya di mana, Bang, kalian bisa cek di pin komen. Sudah dipin sama Mimin dari Upoint Esports. Aura mana, Bang? Aura mana, Bang? Aura ada Amai, Bang. Oh iya, ada Amai. Amai. Kan, Bang? Oke, sementara itu ada Rozak di sana atau seorang Zak yang hampir aja terpick off oleh seorang Galangra. Cukup terpisah kali ini teman-teman dari EVOS dan juga dari tim RA. Jujun bakal coba untuk dilemparkan granatnya. Yakuza X langsung memimpin teman-teman untuk maju ke depan. Ada tembakan dari sebelah kanan dan Jujun udah cukup sekarat. Tapi dari belakang ada satu backstep yang cukup baik. Menumbangkan satu orang dari tim Ra di sana. Sementara Jujun bakal coba untuk di take down begitu saja. Rasha, Lizard, Jujun tidak bisa berbuat banyak karena Zack juga harus ditumbangkan di posisi ke-8. Oh my god, ini bakalan jadi challenging yang cukup seru sih. EVOS-nya ditumbangin sama Galang RA. Padahal kalau kita tahu ya, tadi itu teman-teman dari Galang RA ada di posisi ketiga, di bawahnya EVOS Junior persis. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang dari Galang RA berhasil meluluhlantahkan teman-teman dari EVOS, kemungkinan besar
posisi dari EVOS Junior ini bakalan digeser Sudah dong. terseger ya. Iya, tergeser Aduh, gitu kan. gila ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu pembacaan gameplay yang dimiliki oleh tim RA ya. Mhm. Karena kalau kita lihat mungkin mereka udah tahu siapa target mereka selanjutnya atau mereka ketemu secara Tidak sengaja. tidak sengaja. Menurut lu gimana, Man? Kalau misalkan dari segi rotasi sih kemungkinan dari Galang RA kayak udah tahu ya rotasi EVOS tuh bakalan ada di mana. Lagian mereka kan juga poinnya kan nggak terlalu terpaut jauh kan. Jadi mungkin dari Galang RA itu kayak lebih objektif buat cari satu tim yang ada posisinya tuh di atasnya dia persis dan langsung diratakan. Menurut gue sih gitu ya. Kalau ketemu secara tidak sengaja mungkin bisa jadi juga ya kan. Mungkin arah rotasinya sama sehingga mereka ketemu di tempat yang sama juga. Cuman kalau misalkan kita ngomongin Purgatory yang kita tahu mapnya luas, ternyata di sini udah menyisakan 7 tim lagi Bang Skyla. 7 tim lagi dengan 26 orang yang tersisa, Arman. Yes. Waduh. Ini lumayan masih padat sih, dan kalau misalkan kita lihat di Pulau Marble-nya udah lumayan rame, apalagi ada UFV nih, langsung ketahuan semua posisinya. Ada tim 7, tim 11 dari tim The Pillars, tapi di sini tim The Pillars kayaknya udah ngerti juga posisi teman-teman dari nomor 7. Ada harusnya dari siapa? Parel dan kawan-kawan ya. Cuman di sini kayaknya udah bersiap juga di Ras dari Ryuka Gamingnya. Apakah masih bertahan dengan keganasan yang dimiliki? Tapi di sini dari seorang Not Your Mind-nya harus terknockdown. Oh my Ryuka dari arah yang berbeda menyisakan seorang Parel. Melakukan perlawanan, coba di jump shot, ditembak dengan satu shotgun double barrel. Bertukar Chrono, coba ditembak lagi. Pop up dulu lagi dari seorang Parel, bakalan coba sedikit bertahan di balik dulu yang udah di pop up. Tapi di sini lagi dan lagi gocekan game-nya cukup maut dari seorang Parel. Sepertinya harus digagalkan oleh teman-teman dari tim The Pillars. Waduh, The Pillars yang ada di posisi pertama nggak mau menurunkan temponya, Arman. Di mana Jiko Stanley dari tim Hayu atau Aldi TV dan kawan-kawan bakal coba untuk masuk. Ada granat yang dilemparkan. Hampir saja Arman Muslim. Hampir saja ya. Cuman di sini Aldi TV dan kawan-kawan lebih memilih untuk menarik posisinya dulu ya kan, karena emang udah nggak terlalu kondusif dan mereka kayak lebih objektif buat memilih mencari circle-nya nih kira-kira bakalan ada di mana juga, karena nggak kerasa juga dalam 50 detik circle keempat harusnya bakalan menyusut. Jadi teman-teman dari Aldi TV di sini tuh kayak lebih ngasih tahu posisinya mereka. Jadi gimana caranya teman-teman The Pillars jangan sampai masuk ke sarangnya dari Aldi TV dan kawan-kawan. Jadi lebih safe lagi dan lebih objektif lagi ya. Jadi gimana caranya biar mereka nggak terlalu harus memikirkan cara masuk ke dalam late game. Karena ini termasuk udah late game sih menurut gua. Kalau lu fight di sekarang kemungkinan besar ada third party join tuh udah pasti, Man. Udah pasti sih. Udah pasti. Udah pasti gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat Tapi kalau lu kenapa tuh? lebih suka yang pasti atau enggak? Kalau gue suka yang pasti sih, tapi kadang-kadang udah ada yang pasti tapi Milihnya yang ditinggalin nggak juga. pasti? Iya, jadi nggak pasti. Nge-ghosting namanya. Waduh. Di ghosting ya. Aduh, emang kalau di ghosting itu rasanya tuh sakit ya, Pak ya. Iya. Kayak lu tuh lagi sayang-sayangnya terus dia hilang tanpa kabar gitu. Kan kita jadi berpikiran ini orang kenapa gitu, ini Iya. orang kenapa? Sakit apa gimana gitu kan. Apa sakit, gitu, sakit hati mungkin ya. Tapi di sini kalau ngomongin sakit, ternyata di sini TPH barusan menerima damage yang lumayan sakit juga nih Bang. Lumayan sakit juga ya. Dari arah teman-teman Aura Amai, di mana Amai bakalan ditembakin oleh teman-teman dari Jet yang bakalan membombardir, di mana dari seorang Sin udah bersiap juga dengan satu AUG, berhasil dapat kenoknya dan langsung dikonfirm killnya Aura Amai dari seorang Roga. Bersiap juga dengan double factor yang dipersiapkan, maju ke arah depan sana, bakalan coba dibuntutin dulu karena double factor gak bisa kalau misalkan harus nembakin orang dengan jarak yang cukup jauh tersebut. Tapi di sini teman-teman dari UOE lebih memilih untuk kabur dengan satu vehicle yang udah dipersiapkan Bang Skyla. Dengan satu vehicle yang sudah dipersiapkan kali ini, Uwoy bakal coba untuk menahan pergerakan lawannya yang coba masuk ke dalam zona. Chelsea berhasil mendapatkan Rogak di sana, satu orang langsung ditumbangkan dan dipulangkan ke lobby, sementara Chelsea masih coba untuk bertahan sambil mencari di mana musuhnya tersisa. Ham XD berhasil mendapatkan satu posisi lawannya, di mana Chelsea berhasil menumbangkan satu orang lagi, dua orang bahkan. Sin bakal menjadi sang pelakor karena di sana Ham XD berhasil ditumbangkan dari belakang, bakal coba untuk melakukan ending tapi nggak cukup kuat karena zona sudah sakit. Zona cukup menggigit layaknya ular yang cukup berbisa, di mana Mai Putra masih nggak mau berhenti untuk memberi presence ya terhadap tim lawan yang ada di seberang pulau. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya dari seorang Sin udah bisa dapetin 1 poin kill tambahan ya. Cuman emang karena zonanya udah sakit banget gitu kan. Jadi sayang banget sih killnya tuh gagal untuk dikonfirm. Jadi sakit banget atau sayang banget? Ya kalau
sayang banget juga sih karena poin killnya nggak jadi dapat. Oh gitu Tapi ya. sakitnya itu sakit bangetnya karena zonanya juga nyebelin juga, Pak. Waduh, jadi sedikit sulit di sini karena kita udah melihat juga gimana tim SB atau Supra Bapak. Supra Bapak, bukan Semoga Berkah ya? Iya, itu sama sih kayaknya. Sama. Soalnya logonya semoga berkah. Oh, iya 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 iya, bisa jadi gitu ya. Mhm. Dan kita bakal ngeliatin gimana tembakan ke arah Jiko Stanley yang cukup bermain agresif kali ini, udah melakukan spamming granat juga ke daerah dalam. Ada yang ditembakin, untungnya masih bisa selamat, sementara Botak di sini mulai bergerak. Stanley nggak mau tinggal diam, bakal coba untuk mencari di mana lawannya. Ada granat yang dilemparkan ke arah depan, tembakan menggunakan double vector di arah yang tidak cukup baik, tapi Aldi TV berhasil terkena knockdown dengan double baretanya di sana. Jiko Stanley mulai masuk ke dalam pertahanan lawan secara perlahan, mencari di mana lawannya, dan masih saling tahan-tahanan aja nampaknya, Arman. Betul banget, dan ini dia Clash-nya bakalan besar juga di mana dari seorang Rizky mendapatkan satu knockdown-nya dari seorang Jatra. Langsung dapetin satu knockdown-nya menggunakan satu double vector, langsung di ending tanpa ampun biar nggak di-kill steal oleh tim lain. Tapi di sini Mal harus knockdown juga, bakalan diberikan tembakan lagi dan lagi, cuman masih ada pop-up yang cukup baik dan sehingga dari Jatra berhasil melakukan satu covering terhadap satu temannya yang terkena knockdown, menyisakan kurang lebih 5 tim lagi yang akan berperang di zona yang cukup sempit. Waduh, bahaya banget sih posisinya. Kalau Kalau dari misalkan di Marble ya. segi zona sendiri ada beberapa kompan yang bisa lo manfaatin ya. Kalau zona yang terakhir ya lo bisa lihat ada satu hanggar, ada satu pagar yang bisa membagi kedua sisi, dan ada pepohonan juga yang masih bisa dihuni gitu ya. Iya. Kita bakal lihat juga dari seorang Mal udah bersiap dengan satu baretanya ke arah tower, bakalan coba dibombardir, tembak. Tapi sekarang zonanya harus sudah menyusut. Mau gak mau teman-teman dari Supra Bapak harus maju ke dalam zona. Riz bakalan langsung dipulangkan juga di posisi kelima oleh teman-teman dari Supra Bapak yang udah standby di sekitaran patahan bawah ya. Aldi TV harus tereliminasi karena damage-nya juga udah sakit banget. Menyisakan 3 tim lagi nih Bang Skyla. Wah, dua kepala Hamexi berhasil mendapatkan dua kepala sekaligus tampaknya Arman. Karena Chelsea juga udah mulai bergerak mencoba melakukan covering fire terhadap double glue wall yang sudah dikeluarkan lawannya. Dari belakang ada musuh. SB juga udah ditembakin. Cukup sekali di sana. Chelsea once again hampir aja berhasil mendapatkan satu clutch momennya, tapi di sini Galang Era dan kawan-kawan masih nggak mau berhenti, masih mencari di mana lawannya. Bakal langsung diras gitu saja. Double Bareta dilawan dengan shotgun yang dekat. Satu orang ditumbangkan, 12 poin eliminasi untuk Galang Era dan Buya di game kali ini. Congratulations for Galang RA dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan Buya lagi dan lagi. Strike 2 kali Buya berturut-turut. Keren banget Galang RA ya, dan killnya pun cukup banyak. Ini menurut gue sih kalau misalkan gini ceritanya ya, bisa